Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati, akhirnya satu keputusan penting telah diambil negara. Bukan lagi sekadar janji, bukan lagi sekadar wacana di media sosial. Hari ini, kita akan bahas apa yang benar-benar disetujui negara, apa yang mulai berjalan, dan apa maknanya bagi Rapel dan kesejahteraan pensiunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera untuk seluruh Bapak dan Ibu pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Hari ini menjadi momentum penting setelah rapat paripurna DPR menyetujui pandangan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan ini menandai dimulainya fase implementasi kebijakan fiskal pemerintah tahun 2026. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa baru dalam 1 bulan pemerintahan berjalan, negara sudah mampu memberikan manfaat nyata kepada rakyat. Di antaranya adalah penghapusan utang UMKM bagi petani dan nelayan, kenaikan upah minimum, serta peningkatan kesejahteraan guru dan aparatur negara. Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh menteri dan jajaran pemerintah atas kerjasama yang solid dalam mendorong kebijakan pro-rakyat. Bagi para pensiunan, persetujuan APBN 2026 ini menjadi landasan penting, sebab seluruh kebijakan terkait gaji, pensiun, dan rapel hanya dapat dijalankan jika telah masuk dalam struktur APBN yang sah dan disetujui DPR. Dengan disahkannya anggaran, pemerintah kini memiliki dasar hukum untuk mengeksekusi berbagai kewajiban negara, termasuk hak para pensiunan. Pemerintah menegaskan bahwa pencairan selisih kenaikan gaji pensiun yang tertunda atau rapel bukan isu, bukan rumor, melainkan bagian dari kebijakan resmi yang siap dilaksanakan sesuai mekanisme negara. Kebijakan ini berlaku tidak hanya untuk pensiunan utama, tetapi juga mencakup janda, duda, serta ahli waris yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses pencairan dilakukan melalui transfer otomatis ke rekening masing-masing penerima. Dengan sistem ini, pensiunan tidak perlu datang ke kantor pelayanan. Dana akan masuk langsung ke rekening bank yang terdaftar melalui sistem penyalur resmi, seperti PT Taspen dan PT Asabri. Namun pemerintah juga menekankan bahwa besaran rapel setiap orang tidak sama. Hal ini ditentukan oleh beberapa faktor utama, antara lain, gaji pokok terakhir sebelum kenaikan, golongan dan pangkat terakhir, lama periode keterlambatan pembayaran, serta tunjangan yang melekat sesuai ketentuan. Oleh karena itu, perbedaan nominal bukan kesalahan sistem, melainkan hasil perhitungan yang sah dan profesional. Untuk menjamin transparansi, rincian pembayaran dapat dicek melalui aplikasi resmi Taspen, mutasi rekening, atau buku tabungan. Salah satu hal penting yang kembali diingatkan adalah kewajiban autentikasi. Sistem pembayaran mensyaratkan validasi identitas penerima. Jika autentikasi belum dilakukan atau data belum sinkron, pencairan dapat tertunda sementara demi keamanan dana. Bagi pensiunan lanjut usia atau yang memiliki keterbatasan, keluarga dapat membantu proses ini melalui kanal resmi. Pemerintah juga memastikan bahwa hak ahli waris tetap dilindungi. Rapel tidak hangus meskipun penerima utama telah wafat. Dana akan disalurkan kepada janda, duda, atau ahli waris sah setelah proses administrasi diselesaikan. Di tengah pencairan dana dalam jumlah besar, pemerintah mengingatkan seluruh pensiunan untuk waspada terhadap penipuan. Tidak ada petugas Taspen, bank, atau instansi manapun yang meminta PIN, OTP, atau data rahasia melalui telepon maupun pesan singkat. Semua proses resmi tidak dipungut biaya. Lebih dari sekadar dana tambahan, rapel dan kebijakan pensiun ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli dan ketenangan hidup para purnabakti. Dana ini diharapkan digunakan secara bijak untuk kebutuhan utama seperti kesehatan, keluarga, dan keberlanjutan hidup di masa pensiun. Dengan disahkannya APBN 2026, pemerintah menegaskan kembali komitmennya bahwa pengabdian puluhan tahun para ASN, TNI, dan Polri tidak dilupakan. Negara hadir, hak dijamin, dan proses dijalankan secara bertahap, transparan, dan bertanggung jawab.